warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Widya Suti dengan NIM 002. Saya Diamelia dengan NIM 014. Saya Rani dengan NIM 018. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan PCR konvensional sistem primer dan PCR nested. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi pertama adalah apa itu PCR. PCR atau polymerase chain reaction merupakan suatu teknik atau metode atau cara perbanyakan replikasi atau amplifikasi fragmen DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme atau secara in vitro yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau disebut siklus, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda sampai jutaan kopi fragmen DNA. Kemudian pengembangan PCR. Pada awalnya, teknik PCR hanya digunakan untuk mengamplifikasikan molekul DNA dengan menggunakan DNA sebagai bahan awal atau starting material yang akan digunakan sebagai cetakan. Dalam hal ini, DNA yang akan diamplifikasikan harus diisolasi terlebih dahulu dari sel atau jaringan. Sekarang juga sudah dikembangkan teknik PCR yang tidak memerlukan langkah isolasi molekul DNA terlebih dahulu sebelum diamplifikasikan. Dalam hal ini, PCR dapat dilakukan dengan menggunakan sel atau jaringan sebagai bahan awal tanpa harus melakukan isolasi DNA secara khusus. Dengan teknik ini, PCR dapat dilakukan di dalam sel atau jaringan tersebut, sehingga teknik ini dikenal sebagai PCR in situ. Selain itu, teknik PCR sekarang juga dapat dilakukan secara efisien untuk amplifikasi molekul DNA yang panjang. Metode PCR saat ini sudah cukup canggih, namun PCR masih dapat dimodifikasi secara memberikan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu PCR konvensional single primer. PCR konvensional adalah PCR di mana tahap perbanyakan materi genetik dan tahap deteksi produk PCR dilakukan secara berturut-turut, yaitu tahap deteksi dilakukan bila tahap perbanyakan materi genetik telah selesai. Reaksi PCR konvensional biasanya menggunakan satu pasang primer oligonukleotida untuk mengamplifikasikan bagian tertentu dari genom agen infeksi serta dilakukan pada suatu tabung. Primer PCR adalah oligodeoksiribonukleotida pendek atau oligomer yang dirancang untuk melengkapi urutan akhir sekuen dari amplikon target PCR dan digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Deteksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya menggunakan elektroforesis gel, kemudian dilanjutkan dengan hibridisasi pada membran menggunakan reagen pelacak atau hibridisasi dalam tabung reaksi. Jika yang diekstraksi adalah materi genetik berupa DNA, maka DNA dapat langsung diperbanyak. Namun, jika yang diisolasi berupa RNA, maka diperlukan tahap tambahan untuk mengubah RNA menjadi DNA, yaitu tahap transkripsi balik. Prinsip kerja PCR konvensional. Adapun prinsip kerja PCR konvensional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PCR konvensional merupakan teknik amplifikasi DNA yang menggunakan sepasang primer yang melengkapi sejenis DNA yang diinginkan. Yang kedua, DNA polimerase memperpanjang primer tersebut. Yang ketiga, salinan yang dihasilkan setelah ekstensi disebut amplikon yang diperkuat kembali dengan primer yang sama. Yang keempat, amplifikasi molekul DNA terjadi secara eksponensial. Dan yang terakhir yaitu produk PCR yang diperkuat dianalisis dengan elektroforesis gel. Perbandingan prosedur PCR konvensional dan real-time PCR dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, perbedaan yang paling umum antara PCR konvensional dan real-time PCR yaitu analisis hasil amplifikasi fragmen DNA pada PCR konvensional dilakukan dengan visualisasi pada agar elektroforesis. Sedangkan pada PCR real-time, jumlah DNA yang diamplifikasi dapat dideteksi dan diukur di setiap siklus proses PCR. Adapun perbedaan prosedurnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar tersebut, amplifikasi pada PCR real time
hasil berdasarkan fluoresensi di setiap siklus PCR, kemudian yang terakhir yaitu analisis data. Sedangkan pada amplifikasi PCR konvensional, hasil divisualisasi pada agar elektrofloresis di akhir proses PCR. Kemudian pengukuran hasil PCR dengan desintrometri, dan yang terakhir yaitu analisis data. Kekurangan dan kelebihan PCR konvensional. Kekurangan PCR konvensional, pada PCR konvensional ini umumnya menggunakan elektroforesis gel agarose untuk visualisasi hasil amplifikasinya, sehingga membutuhkan waktu untuk elektroforesis setelah melakukan serangkaian tahapan PCR. Yang kedua, amplifikasi deteksi PCR konvensional berdasarkan visualisasi band agar elektroforesisnya dapat menunjukkan hasil bervariasi, sehingga pembacaannya kerap kali kurang akurat. Yang ketiga, kekurangan PCR konvensional setelah itu yaitu batas deteksi atau batas kuantitas kandungan DNA dalam sampel tidak cukup rendah dan rentang linearitas yang tidak cukup luas. Adapun kelebihan dari PCR konvensional ini, pada metode ini salah satu alternatif untuk deteksi penyakit virus yang cukup akurat dan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nested PCR. Pengertian dari nested PCR adalah metode amplifikasi gen yang menggunakan dua tahap amplifikasi dengan sepasang primer inner dan sepasang primer outer. Nested PCR yaitu suatu teknik perbanyakan atau replikasi sampel DNA yang memakai pertolongan enzim DNA polimerase yang memakai dua pasang primer untuk mengamplifikasi fragmen. Pasangan primer yang pertama akan mengamplifikasi fragmen yang cara kerjanya itu mirip dengan PCR pada umumnya. Sedangkan untuk pasangan primer yang kedua itu biasanya dikatakan nested primers atau sepasang primer tersebut yang terletak di dalam fragmen pertama yang berikatan di dalam fragmen produk PCR yang pertama untuk memungkinkan terjadinya amplifikasi produk PCR yang kedua, yang dimana itu hasilnya lebih pendek dari yang pertama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari PCR nested dan PCR biasa. Teman-teman, di sini ada 3 perbedaan dari PCR nested dan PCR biasa. Yang pertama yaitu pada nested PCR digunakan 2 pasang primer, sedangkan pada PCR biasa hanya menggunakan 1 pasang primer. Oleh karena itu, hasil fragmen DNA dari nested PCR lebih spesifik atau lebih pendek dibandingkan dengan PCR biasa. Perbedaan yang kedua yaitu waktu yang diperlukan dalam reaksi nested PCR lebih lama dari PCR biasa. Mengapa demikian? Karena pada nested PCR ini dilakukan 2 kali reaksi PCR, sedangkan pada PCR biasa hanya 1 kali reaksi PCR. Perbedaan yang ketiga yaitu selain keuntungan nested PCR adalah meminimalkan kesalahan amplifikasi gen dengan menggunakan 2 pasang primer. Ini adalah alur dari PCR nested, yang dimana dia meningkatkan spesifisitas dan selektif yang memperkuat DNA target. Di sini ada PCR yang pertama dan ada PCR yang kedua. Setelah kita ketahui bersama pengertian dari nested PCR serta perbedaan nested PCR dan PCR yang biasa, tentunya kita harus mengetahui mekanisme kerja dari PCR nested. Mekanisme kerja dari PCR nested di sini ada 3 fase. Yang pertama, fase denaturasi. Pertama-tama DNA akan mengalami denaturasi lalu memasuki fase penempelan. Kemudian fase yang kedua yaitu fase penempelan, yang dimana sepasang primer itu pertama akan melekat di kedua utas tunggal DNA dan akan mengamplifikasikan DNA di antara kedua primer tersebut. Kemudian terbentuklah produk PCR yang pertama. Untuk fase yang ketiga yaitu fase pemanjangan. Fase pemanjangan yaitu produk PCR pertama itu akan menjalankan proses PCR yang kedua, di mana pasangan primer kedua atau nested primer itu dia akan mengenali sekuen DNA spesifik yang berada di dalam fragmen produk PCR pertama dan memulai amplifikasi bagian di antara kedua primer tersebut.
Kemudian, hasilnya adalah sekuens DNA yang lebih pendek daripada sekuens DNA hasil PCR yang pertama. Kegunaan dan pengembangan teknik PCR nested. Yang pertama yaitu Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. Yang kedua yaitu Amplified Fragment Length Polymorphism atau AFLP. Yang ketiga yaitu Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. Dan yang keempat yaitu Single Strand Conformation Polymorphism atau SSCP. Keunggulan dan kekurangan PCR nested. Keunggulan nested PCR memiliki sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi dibandingkan PCR biasa. Hasil yang didapatkan lebih akurat. Proses yang tidak memakan banyak waktu dibandingkan dengan proses lainnya seperti teknik kultur. Nah, kekurangan PCR ini berkomunikasi dengan kondisi pengambilan sampel yang heterogen, keadaan faktor yang memengaruhi amplifikasi, dan hilangnya patogen selama bagian berkomunikasi dengan hal tersebut. Karenanya, disimpulkan bahwa PCR yang biasa digunakan tidak memiliki sensitivitas dan reliabilitas yang tinggi. Tes ini didasarkan pada amplifikasi fragmen. Baik, untuk kesimpulannya yaitu teknik pengembangan PCR konvensional dan PCR nested melibatkan teknik amplifikasi DNA dengan menggunakan primer. PCR konvensional biasanya menggunakan satu pasang primer untuk mengamplifikasi target DNA, sedangkan PCR nested menggunakan dua pasang primer dalam dua tahap reaksi untuk meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas. Pada nested PCR, produk dari reaksi pertama menjadi template untuk reaksi kedua yang memungkinkan deteksi lebih akurat meskipun lebih rentan terhadap kontaminasi.